terpercaya. Jembatan mangkrak hambat akses jalan. Pemuda Nasrani iringi waktu berbuka. Pembuatan asidah takjil khas Ramadan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, warga di sekitar Jalan Malibela, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya, keluhkan pembangunan jembatan yang mangkrak selama setahun. Dampaknya ke akses jalan yang sulit menghambat aktivitas masyarakat. Beginilah kondisi jembatan di Jalan Malibela yang mangkrak dan sudah tidak lagi ada aktivitas pembangunan. Pemerintah Kota Sorong mulai pembangunan jembatan ini sejak tahun 2024. Agar memberikan akses jalan umum yang layak bagi masyarakat. Namun sayangnya hal tersebut tidak tuntas. Warga mengaku harus memutar jalan lain untuk sampai ke arah rumah mereka, karena tidak dapat melewati jalan yang biasanya. Tidak hanya itu, aktivitas pembangunan yang sempat berjalan menyebabkan material yang jatuh ke jalan dan dilalui kendaraan alat berat membuat jalan menjadi rusak. Kita kena dampak kerusakan jalan karena alat berat yang sering lewat di sini. Bikin kita punya jalan ini, kita juga butuhkan jalan ini. Tapi jalan ini jadi akhirnya macam bangunan-bangunan begini ya, nggak serusak jalan ini ulang. Karena alat berat bolak-balik akhirnya jalan patah. Warga berharap pemerintah Kota Sorong dapat mencari solusi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Gelar apel untuk pertama kalinya Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu mengatakan, meskipun mengalami efisiensi anggaran, namun hak-hak para pegawai negeri sipil akan tetap diupayakan untuk terpenuhi. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu perdana memimpin apel untuk seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ada beberapa hal yang disampaikan bagi ASN, seperti disiplin dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Di samping itu, untuk kesejahteraan pegawai akan diutamakan, agar ASN dapat bekerja dengan optimal untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang kalau tidak segera diselesaikan dia memberi dampak yang lain. Kalau yang lain ya kita lihat-lihat, kalau tidak dilaksanakan tidak memberi dampak untuk dalam waktu dekat. Tapi fokusnya kita tetap pastikan hak pegawai tetap terpenuhi. Dalam waktu dekat, Gubernur akan melakukan sidak ke sejumlah organisasi perangkat daerah untuk mendengarkan aspirasi ASN yang ada di organisasi perangkat daerah, agar segala persoalan bisa dituntaskan. Selain mengutamakan hak pegawai, Gubernur Papua Barat Daya juga tetap akan melaksanakan beberapa tugas prioritas, seperti pemberian pendidikan gratis dan peningkatan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Selama bulan Ramadan, program makanan bergizi di Kabupaten Sorong menyesuaikan menu dengan menyediakan makanan kering yang dapat dibawa pulang oleh siswa.
Menu ini dibuat untuk mendukung siswa yang menjalankan ibadah puasa. Program makanan bergizi yang terpantau di SD Inpres 18 Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya tetap berlangsung selama bulan Ramadan dengan menu makanan kering. Hal tersebut untuk memungkinkan siswa membawa pulang makanan dan menikmatinya saat berbuka puasa. Kali ini menu kering yang diberikan kepada siswa, yakni sepotong cake, 1 buah pisang, kurma, dan 1 telur. Semua makanan ini dikemas dalam plastik agar mudah dibawa pulang. Mekanisme pembagian makan bergizi gratis dilakukan menjelang jam pulang sekolah, sehingga siswa yang berpuasa dapat menyimpan makanan tersebut untuk berbuka. Siswa yang tidak berpuasa juga diberikan kebebasan untuk memakannya di rumah. Para guru diminta untuk selalu mengawasi tanggal kadaluarsa makanan kemasan yang diberikan kepada siswa selama bulan Ramadan. Hal tersebut untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan dalam program makan bergizi gratis aman untuk dikonsumsi. Jadi mekanisme pembagiannya, anak-anak mendapatkan makanan bergizi ini mendekati jam pulang diberikan. Jadi nanti disampaikan bahwa makanan ini nanti dimakan pada saat berbuka puasa bagi siswa yang menjalankan ibadah puasa. Bagi siswa yang tidak menjalankan ibadah puasa atau beragama non-muslim, diberi kebebasan untuk makan di rumah. Salah seorang siswa kelas 4 mengungkapkan senang mendapatkan makan bergizi gratis setiap hari. Ia mengatakan membawa pulang makanannya karena teman-temannya puasa. Makanannya dibawa pulang atau dimakan di sekolah? Bawa pulang, Kenapa dibawa pulang? karena ada puasa. Oke. Selama ini bagaimana makanannya? Apakah ada yang disuka atau tidak? Suka. Sama ini suka? Ya. Oke. Dengan adanya menu makanan kering yang praktis, diharapkan siswa dapat tetap mendapatkan asupan gizi yang baik selama bulan Ramadan. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Pemuda Nasrani iringi waktu berbuka. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara menemani waktu berbuka puasa umat muslim dan Gubernur Papua Barat Daya di Raja Ampat, sekelompok pemuda Nasrani dari Gereja Kristen Injili Alpha Omega Waisai membawakan lagu-lagu Islami dengan menggunakan trompet. Salah satu lagu yang dibawakan oleh kelompok pemuda Nasrani ini dengan alat musik trompet, yakni Sholawat Badar. Mereka begitu bersemangat membawakan lagu-lagu Islami ini sambil menemani umat muslim yang sedang berbuka puasa. Mengingat waktu yang diberikan begitu singkat, maka mereka hanya membawakan 4 lagu dengan waktu latihan 1 hari. Penampilan para pemuda Nasrani GKI Alpha Omega Waisai ini merupakan wujud kebersamaan antar kerukunan umat beragama di Raja Ampat, sehingga tetap terjaga dan tidak terpecah belah. Selain dengan kita membawakan ini untuk nuansa buka puasa di hari ini juga merupakan wujud kebersamaan kita untuk kerukunan umat beragama yang ada di Raja Ampat. Karena memang kita terkenal dengan kehidupan kerukunan yang begitu baik di sini. Makanya kita yang walaupun Kristen kita toleransi sehingga kerukunan ini tetap terjaga sampai saat ini. Melalui momen ini, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengajak semua masyarakat untuk tetap menjaga keamanan agar kunjungan wisatawan ke Kabupaten Raja Ampat tetap meningkat. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak seluruh masyarakat Raja Ampat, mari
kita ciptakan dan pastikan Raja Ampat harus dalam keadaan aman, karena keamanan itu akan memberikan rasa nyaman untuk semua orang ingin datang ke sini. Kedepannya, pemerintah akan mengembangkan Kabupaten Raja Ampat agar roda perekonomian lebih optimal. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya berikan bantuan mobil ambulans bagi Klinik Bintang Timur di Kota Sorong agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan. 1 unit mobil ambulans yang diserahkan oleh Gubernur Papua Barat Daya kepada pimpinan Klinik Bintang Timur di Kota Sorong memiliki fasilitas yang lengkap, seperti tabung oksigen, monitor multiparameter, dan beberapa fasilitas lainnya. Mobil ambulans ini akan diperuntukkan untuk merujuk pasien dari klinik ke rumah sakit, mengingat di Klinik Bintang Timur tidak memiliki fasilitas untuk rawat inap. Klinik Bintang Timur merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Perharinya jumlah pasien yang datang bisa mencapai 60 hingga 80 pasien. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan sejumlah fasilitas yang memadai. Pertama memang kami mobil ambulans, karena memang banyak pasien yang datang ke tempat kami itu bukan yang masih bisa, kadang yang sudah dari opnam dari rumah sakit atau yang harus dirujuk rumah sakit tidak mau ke kami, dan kami memang tidak ada rawat inap, maka kami harus merujuk kembali. Nah, kalau kami harus menyewa, itu kami agak mahal, ya, nyewa di rumah sakit lain, dan akhirnya kami putuskan kami memang membutuhkan ambulans, dan ini diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Hingga saat ini penyaluran alat kesehatan merata ke sejumlah rumah sakit yang membutuhkan. Pemberian alat kesehatan ini sesuai dengan permintaan setiap rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit pemerintah maupun swasta yang dibantu alat kesehatannya. Kebetulan rumah sakit klinik ini minta mobil, sehingga kita kasih mobil karena disesuaikan. Apa yang kita buat itu sesuai dengan permintaan atau kebutuhan di unit pelayanan masing-masing. Diharapkan fasilitas yang diberikan dapat membantu masyarakat untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Pembuatan asida takjil khas Ramadan. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, asida menjadi kuliner wajib di momen bulan Ramadan. Meskipun bukan makanan khas dari Sorong, Papua Barat Daya, namun takjil yang satu ini selalu ditunggu-tunggu saat waktu berbuka puasa. Pembuatan asida menu khas di bulan Ramadan ini sangatlah mudah, namun tidak semua orang bisa membuatnya. Hanya beberapa orang yang memiliki skill untuk membuat makanan khas di waktu berbuka puasa ini. Salah satunya Selvi Lesubun, warga Kota Tual Maluku Tenggara yang sudah lama berdomisili di Sorong, Papua Barat Daya ini, sangat mahir membuat takjil asida. Untuk proses pembuatannya, semua bahan seperti tepung terigu, gula pasir, kayu manis, dan gula merah dicampurkan menjadi satu adonan, ditambah sedikit air. Semua bahan diaduk dalam satu wadah hingga mengental. Sambil mengaduk, panaskan wajan dan mentega selama 5 menit. Kemudian adonan yang telah dicampurkan tersebut dituangkan ke dalam wajan yang telah dipanaskan margarin.
dan masak hingga menjadi kenyal. Proses pembuatan asida di kompor bisa menghabiskan waktu hingga 10 menit dengan terus diaduk sampai kenyal. Nantinya setelah masak, asida yang telah jadi dikemas dan pada bagian atas akan ditaburi margarin cair dan campuran gula halus serta kayu manis. Terkenal itu dari Arab. Awalnya itu dari Arab. Tapi kita dari Maluku sudah dijadikan sebagai kue khas atau kue tradisi untuk pas momen puasa atau untuk takjil puasa. Prosesnya itu terigu terus dicampur dengan gula merah, diaduk sampai halus, terus wajahnya dipanaskan, terus dimasukkan itu adonan tadi, terus kita garuk. Asida adalah makanan khas dari Maluku. Kue ini sama jenisnya seperti dodol. Karena memiliki tekstur kenyal, maka sangat ditunggu-tunggu ketika bulan Ramadan. Campuran gula merah dan kayu manis membuat menu takjil yang satu ini sangat enak ketika dimakan saat waktu sahur dan berbuka puasa. Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen terpercaya.